Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya sapa kita Shalom. Pada kesempatan ini saya mau membagikan sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada kesempatan ini. Mari kita tundukkan kepala. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Saatnya Tuhan kami mau membaca dan kami mau merenungkan firman-Mu. Berkatilah setiap kami, baik yang sedang mendengarkan atau yang sedang menonton video ini. Biarlah hikmat yang dari Allah yang boleh mengajari kami. Biarlah firman-Mu boleh hidup di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada kesempatan ini lewat channel Sony Waruwu Tetap Belajar, terambil dari surat Perjanjian Baru Filemon, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri." Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi tema renungan kita pada kesempatan ini, yaitu hidup sebagai keluarga Allah. Hidup sebagai keluarga Allah. Firman Tuhan yang barusan kita baca, ada 3 tokoh yang boleh kita lihat dari firman Tuhan ini. Tokoh yang pertama adalah Paulus, tokoh yang kedua adalah Filemon, dan tokoh yang ketiga adalah Onesimus. Mereka bertiga ini adalah sebagai hamba Allah, sebagai pengikut Yesus,
ketika mereka telah mengalami pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah surat Paulus yang dituliskan kepada yang bernama Filemon. Dia menyampaikan secara pribadi untuk boleh memberikan permintaan atau mengajukan permintaan kepada Filemon. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Paulus adalah rasul daripada Kristus dan Filemon adalah sebagai anak didik rohani bagi Paulus yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah dan juga memiliki hamba yang bernama Onesimus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Filemon dan Onesimus adalah tuan dan hamba. Ada satu kejadian yang memilukan dan memburuk antara hubungan Filemon dan Onesimus, yaitu ketika Onesimus mencuri harta yang dimiliki oleh Filemon. Sehingga ganjaran daripada itu dia diusir, bahkan dipenjarakan. Yang seyogianya hukum daripada Romawi ketika itu adalah hukuman mati yang harus diterima oleh Onesimus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus bertemulah dengan Onesimus di penjara. Dan ketika mereka berada di penjara, Paulus memberitakan Injil kepadanya. Sampai pada titik pertobatan yang dialami oleh Onesimus dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya dalam kehidupannya. Maka daripada itu, Paulus meminta kepada Filemon dengan mengirimkan surat agar bisa dia terima Onesimus ini kembali, bukan sebagai hamba, tetapi diterimanya sebagai saudara seiman, saudara yang terkasih. Sebab Paulus mengalami bahwa kebaikan dalam pertobatan yang dialami oleh Onesimus di dalam penjara meyakinkan dia bahwa ada kebaikan yang akan didapatkan dari Onesimus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Filemon menerima itu dan memberikan maaf. Bukan lagi sebagai hamba dia menerima, tetapi dia menganggap atau menerima Onesimus sebagai saudara yang terkasih di dalam Tuhan, atau sebagai saudara yang seiman. Lewat tema yang kita renungkan pada kesempatan ini, yaitu hidup sebagai keluarga Allah. Maka ada 3 poin yang menjadi perenungan kita lewat tema ini. Yang pertama, yaitu hidup mengasihi tanpa membeda-bedakan bulu. Hidup mengasihi tanpa membeda-bedakan bulu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah keluarga Allah yang dimaksud di sini? Keluarga Allah adalah jemaat Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Keluarga itu bagaikan anggota tubuh ini.
bahwa kita tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, baik melalui status maupun jabatan yang kita miliki. Tetapi kita memandang jemaat Tuhan sebagai saudara kekasih di dalam kasih Kristus. Apakah dia sebagai buruh bangunan? Apakah dia sebagai petani? Apakah dia sebagai tukang gojek? Apakah dia pegawai negeri sipil? Atau apapun status setiap jemaat Tuhan, maka tidak perlu kita membeda-bedakan. Tetapi Tuhan ajarkan kita sebagai keluarga Allah, yaitu saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Poin yang kedua yang menjadi perenungan kita, yaitu hidup di dalam kepedulian. Peduli antara satu dengan yang lain di jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, kita boleh saling merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Apakah sedang dalam penderitaan, apakah di dalam sukacita, atau apapun yang dialami, hendaklah kita masing-masing peduli antara satu dan yang lain. Bagaikan anggota tubuh ini, jikalau seandainya jari kita terluka, maka hati boleh merasakan sakit, perih, dan mata merasakan sampai menangis. Bahkan tubuh ini juga bergerak, kaki bergerak. Oleh karena kepedulian saling merasakan, bergegas mencari obat-obatan, memberikan pertolongan kepada jari, sehingga boleh dirasakan kelegaan, adanya kesembuhan. Oleh karena anggota tubuh ini saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Demikian juga senantiasa kepedulian itu memiliki rasa iba yang tinggi untuk boleh membantu sesama kita dalam keadaan apapun. Tentunya tanpa ada perbedaan antara status yang kita miliki. Poin yang ketiga yang boleh menjadi renungan kita lewat tema ini, yaitu hidup memaafkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat dari apa yang sudah dilakukan oleh Onesimus kepada Filemon, itu sebenarnya tidak bisa dimaafkan. Tetapi oleh karena pengenalan akan kasih Kristus, maka Filemon memberikan maaf. Demikian juga kita, Bapak Ibu, antara satu dengan yang lain. Apakah kita di dalam komunitas yang kecil atau komunitas yang lebih luas? Komunitas yang terkecil adalah di dalam keluarga, antara suami dan istri, antara anak-anak dengan orang tua. Tentunya ketika ada yang salah, hendaknya juga kita menegur, mengarahkan ke arah yang lebih baik, dan kita juga memberi maaf, legowo atas setiap kesalahan yang dilakukan oleh anggota keluarga. Demikian juga kita ketika ada di dalam satu komunitas, apakah itu persekutuan doa, apakah itu komunitas di dalam gereja, tentunya juga bahwa di dalam satu komunitas tidak lepas dalam satu kesalahan.
atau adanya kesalahpahaman antara satu dengan yang lain, mari kita legowo Bapak Ibu. Kita hidup di dalam satu keluarga Allah yang saling mengasihi. Maka kita harus menciptakan maaf itu, agar senantiasa hidup kita mendapatkan kelegaan. Sebab ketika ada kebencian di dalam hati ini, maka kebencian itu membawa kita ke dalam pertengkaran. Ketika kebencian itu terus kita tanamkan di dalam hati ini, maka yang akan terjadi adalah kekacauan. Tidak adanya keharmonisan di dalam komunitas. Apakah itu juga di dalam komunitas, di dalam gereja, atau di dalam bermasyarakat. Orang-orang yang sudah mengenal Yesus, maka hendaklah kita hidup di dalam memaafkan. Untuk diketahui bahwa pembalasan adalah bukan hak kita, tetapi haknya Tuhan. Kenapa sangat sulit untuk memaafkan bagi setiap umat Tuhan? Sebab karena manusia lebih cenderung, lebih condong pada pembalasan, menuntut pembalasan, maka sangat sulitlah untuk memberikan maaf kepada setiap yang bersalah kepada kita. Maka dari itu Bapak Ibu, kita telah diberikan contoh oleh Filemon bahwa di dalam memaafkan perlu keikhlasan untuk boleh menerima sesama kita sebagai saudara yang seiman di dalam kasih Kristus. Lewat firman Tuhan ini, biarlah kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam keluarga, di dalam komunitas, baik di gereja maupun di dalam bermasyarakat, di dalam bernegara. Hendaklah kita saling memaafkan, saling peduli, dan saling mengasihi. Dengan itu, kita telah dinyatakan sebagai keluarga Allah yang tetap membawa damai sejahtera di tengah-tengah umat manusia. Biarlah kiranya hikmat Allah, roh Allah terus mengajari kita untuk boleh melakukan, mengimplementasikan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Terpuji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Tuhan ajarkan kami untuk boleh mengasihi, untuk boleh saling peduli dan saling memaafkan. Ajarlah kami Tuhan oleh roh hikmat dari Allah, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami dan menjadi berkat kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.